Alhamdulillah, kami bersyukur Sarasehan ke-44 Sarasehan 40 tahun pendidikan Politeknik Indonesia ini akhirnya dapat kita selenggarakan pada hari ini, hari Jumat 27 Mei tahun 2016. Sarasehan ini terlaksana juga atas dukungan penuh dari para alumni Politeknik Manufaktur Lalu. Tetapi barangkali yang kami harapkan, saya kira Polman ini adalah pionir politeknik di Indonesia, sehingga barangkali pemikiran-pemikiran dari para alumni dan sivitas akademika ini bisa kita telurkan pada hari ini, yang juga tentunya akan mewarnai atau barangkali memberikan masukan untuk pengembangan politeknik seluruh Indonesia. Kemarin Bu Mega dikasih Dr. Honoris Causa yang prokontra ada masalah. Tapi poin saya adalah ada satu kalimatnya yang menyentuh apa yang saya khawatirkan. Negeri ini pelit ngasih dana riset. Apa yang terjadi? Negeri ini adalah bangsa besar tapi bangsa pengkonsumsi, bukan bangsa pemroduksi. Hari ini, di sesi pertama ini, kita akan mendengarkan paparan dari dari intern dan dari alumnus. Oleh karena Polman itu hebat, kita lupa membereskan administratif, yaitu akreditasi. Konteksnya mungkin bukan technicalities dalam desainnya, tetapi bahasa saya nih, keinsinyurannya masih harus ditingkatkan. Dan juga kita mengharapkan bahwa Polman ini suatu saat nanti akan menjadi referensi utama, yaitu the first reference untuk merespon tantangan yang begitu cepat. Tadi Pak Ridwan Kamil juga sudah melihat, dan tentunya harapan kita Politeknik Manufaktur suatu saat nanti yang kita akan mencoba menjadi referensi utama khususnya dalam bidang teknologi manufaktur. Kemudian kita juga melihat bahwa mutu dan kualitas bangsa Indonesia di bidang manufaktur sekarang sedang menurun, karena generasi X dan Y sekarang lebih berminat untuk ke hal-hal yang bersifat hiburan. Meskipun undang-undang sudah dilahirkan 2014, 22 Maret, namun sampai hari ini juga tidak dibentuk Dewan Insinyur Indonesia yang menjadi lembaga monitoringnya dan supervisi daripada pelaksanaan praktik keinsinyuran. Ini momentum yang baik bahwa Presiden kita memerintahkan para menteri-menterinya untuk mengembangkan pendidikan politeknik lebih lanjut. Maka saya pikir kawan-kawan alumni semuanya apabila dapat berkecimpung di level yang lain, dalam artian tidak hanya berproduksi, mempunyai fasilitas produksi yang baik dan memproduksi produk yang baik, tetapi juga saya sangat berharap bahwa ada alumni yang muncul sebagai konsultan pendidikan vokasi, karena ini langka sekali. Kalau kita ingin tidak kehilangan teknologi yang kita miliki, mungkin kita harus wariskan. Seperti dulu tujuannya wariskanlah ke SMK, tapi kemudian nanti yang SMK ini kita butuhkan untuk yang ke D4 Engineering, agar supaya mereka mempunyai basic yang kuat di dalam manufacturing. Kampus sangat berharap, kemudian juga YMI dan sebagainya sangat berharap bahwa ikatan alumni harus bekerja dengan baik supaya semua rencana yang sudah dipaparkan ini bisa terselesaikan atau terlaksana. Nah, kalau kita bayangkan, kita sendiri berada di dalam dunia industri yang sangat kompetitif saat ini, rasa-rasanya akan sulit sekali apabila kita tidak bergandeng tangan. Oleh karena itu, kita punya pemikiran yuk sama-sama kita bikin
bentuk asosiasi supaya bisa saling terkait satu dengan yang lain, bisa saling membantu. Prosesnya satu, prosesnya, konsepnya adalah memberi, bukan meminta tetapi memberi. Yang kita harapkan kita bentuk suatu expert itu orang-orang yang sudah berpengalaman, ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 40 tahun, karena kita sudah 40 tahun sekarang. Dan kita berikan kembali apa yang sudah kita dapatkan selama ini terhadap Polman sendiri. Bagaimana STM harus bagus, habis itu lipat atau politeknik menjadi itu HTL itu seperti itu. Jadi bagaimana orang masuk HTL itu dia basicnya adalah railing, sekolah railing dulu bagus, baru dia masuk HTL. Nah kebayang kalau HTL mau masuk ITH itu harus berhenti 2 tahun dulu karena dia harus kursus untuk bisa masuk ITH. Sampai saat ini bahwa teknologi manufaktur yang ada di Indonesia ini ya belum ada yang barangkali secara khusus, khususnya di kota negeri ya, selain Polman. Jadi apa yang menjadi kekhasan di Polman itu di dalam manufacturing teknologi. PMS ini adalah percontohannya politeknik seluruh Indonesia. Dan sampai sekarang juga kiblat pendidikan politeknik masih ke arah Polman. Kita mengharapkan adanya satu kolaborasi yang baik dari industri dan alumninya berupa dukungan akses informasi, persoalan, sampai kepada dukungan pembuatan atau penyelesaian persoalan itu sendiri. Di kita juga jangankan yang tugas akhir, yang PPI juga kan sama sebetulnya, hampir sama sebetulnya. Kita berikan satu persoalan, kemudian kasih proyeknya, diselesaikan. Bedanya kalau PPI itu kita ada mentoring sama mereka. Apa sih yang kira-kira menjadi kelebihan dari asosiasi pengusaha ini? Kemudian tadi saya udah coba lihat dari ulasannya, ada activity segala macam. Kira-kira tujuan spesifiknya apa sih Pak? Kira-kira Pak? Asosiasi Pengusaha Politeknik ini tentu sangat berguna buat kita, yaitu salah satunya yang paling kita perlukan adalah bagaimana kita bisa berwide kompetisi. Yang kita sesama pengusaha tentu harus berkompetisi dan kita harus siap berkompetisi. Kalau kita tidak siap, jangan menjadi pengusaha. Untuk yang rekan-rekan saya sarankan ya segera bergabung dengan Asosiasi Pengusaha Ahli Teknik ya, supaya langsung bisa belajar dari Pak Damianus seperti Pak Damianus, karena banyak yang lainnya ya, karena banyak yang lainnya yang kita bisa ambil pelajarannya.